Berteduh di hati Tuhan. Sabtu 12 November 2022. Meneladani pelayanan dan kasih Kristus. Mari saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 13 dan fokus perenungannya pada ayat yang ke-14, 15, dan 17. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita mendapatkan satu peristiwa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu perjamuan malam terakhir. Pada waktu itu kita melihat Yohanes mencatat bahwa Tuhan Yesus tahu saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Tuhan Yesus tahu, saudara, saat kematiannya semakin mendekat, dan itu artinya Tuhan Yesus mempersiapkan dirinya untuk mentaati Tuhan. Saudara, ketaatan Tuhan Yesus untuk sampai pada saatnya ini bukanlah hal yang mudah. Ada penderitaan, ada kesakitan, ada ketakutan, dan dia tahu dia harus menyerahkan nyawanya untuk manusia berdosa. Tetapi saudaraku yang terkasih, kita belajar dari teladan Tuhan Yesus melalui peristiwa ini. Tuhan Yesus tidak melihat pada penderitaannya yang harus dia tanggung, sehingga itu yang membuatnya takut dan gentar. Tetapi Tuhan Yesus melihat pada kecintaannya akan Bapaknya. Ketaatan Tuhan Yesus kepada Bapaknya, melakukan kehendak Bapaknya untuk menebus dosa manusia. Saudaraku, kita melihat bagaimana kasih Tuhan Yesus kepada Bapa dengan mentaati akan kehendaknya untuk rela memikul salib, rela untuk mati bagi manusia berdosa. Dan kalau kita melihat juga di dalam bagian ini, ketika Tuhan Yesus tahu saatnya tiba, dia mulai melakukan satu hal yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun. Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, yang dikatakan di dalam ayat ketiga, Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Oh saudaraku, dia punya kuasa yang luar biasa karena dia Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus tidak mengambil hak itu untuk dirinya. Tetapi apa yang dia lakukan, saudara? Ketika dia mendapatkan segala sesuatu dari Bapaknya, diserahkan semuanya dari Bapaknya kepada Tuhan Yesus. Lalu di ayat yang keempat, Tuhan Yesus bangun dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Saudaraku, ini sikap seorang yang disebut hamba, budak, saudara. Seorang budak yang siap mengerjakan suatu pekerjaan yang diminta oleh tuannya. Dan apa pekerjaan itu? Di ayat yang kelima. Kemudian Tuhan Yesus menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Saudaraku,
membasuh kaki murid-muridnya. Itu dilakukan oleh Tuhan Yesus yang adalah pemilik segala sesuatu. Mari saudaraku, dari hal ini Tuhan Yesus sedang mengajarkan satu pengajaran yang luar biasa untuk saudara dan saya teladani. Tuhan mau mengatakan bahwa dirinya sedang menjadi model, menjadi gambaran untuk diikuti oleh murid-muridnya. Bagaimana seorang yang mengerti kehendak Tuhan, seorang yang taat kepada Tuhan, berarti rela melakukan apa saja yang dikehendaki Bapaknya dengan kerendahan hati. Kerelaan menanggalkan segala haknya demi untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapaknya. Demikian seharusnya saudara dan saya. Ketika kita melihat teladan Tuhan Yesus, seharusnya kita juga demikian di dalam hidup pelayanan kita. Melayani Tuhan adalah bukan posisi seperti apa yang diperebutkan oleh murid-murid. Pelayanan adalah satu sikap kerendahan hati, mentaati Tuhan, mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak diri kita. Kalau Kristus mau, Kristus tidak akan mau saudara untuk meminum cawan. Tetapi karena Bapa yang menghendakinya, Yesus rela meminum cawan yang pahit itu. Bagaimana dengan pelayanan kita, saudara? Relakah kita melakukan pelayanan kita di dalam ketaatan kita kepada Tuhan? Relakah kita melakukan hal yang rendah seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan? Bukan untuk siapa-siapa, tapi karena kita mau taat kepada Tuhan. Lalu bukan hanya ketaatan kepada Bapaknya, tetapi Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya. Ketika dia membasuh kaki murid-murid, dia membasuh kaki di dalam kasihnya kepada Bapaknya, mentaati Bapaknya, dan dia juga mengasihi murid-muridnya, termasuk murid-muridnya yang akan mengkhianati dia. Tuhan Yesus tahu siapa murid yang akan mengkhianati dirinya, siapa yang akan menjualnya. Tetapi Tuhan Yesus tetap dengan kasih yang sama, tidak membeda-bedakan. Dia membasuh kaki satu persatu murid-muridnya, termasuk muridnya yang mengkhianati dirinya. Muridnya yang menusuknya dari belakang. Tetapi Tuhan Yesus tetap membasuh kakinya. Kasih Tuhan lebih besar dari segala keadaan yang ada. Saudaraku yang terkasih, mari kita meneladani kasih Kristus di dalam melayani Tuhan. Berapa banyak kita sering mengeluh, kita sering protes ketika kita dipercayakan sebuah pelayanan. Karena kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Padahal dari bagian ini kita belajar, melayani adalah bukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi melayani adalah untuk memberi apa yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan. Rela melakukan yang rendah, rela melakukan yang remeh, rela melakukan apa yang mungkin tidak dilihat oleh orang, tetapi tetap melakukannya dengan kasih. Mengasihi setiap jiwa-jiwa yang kita layani. Mengasihi sekalipun kita tidak dikasihi. Mari saudaraku, kita mau isi hidup kita dengan melayani seperti Kristus. Dengan hati seperti Kristus yang penuh kasih di dalam melayani. Tugas kita bukan mencari posisi, kehormatan, jabatan,
yang semua adalah sia-sia. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita saling mengasihi, saling melayani satu dengan yang lain, saling merendahkan diri kita satu dengan yang lain, saling mengutamakan satu dengan yang lain. Mari berhenti menuntut orang melayani diri kita. Mari kita mulai dari diri kita untuk melayani orang lain. Berhenti untuk meminta orang lain melayani diri kita. Mari dengan sungguh-sungguh, dengan kasih dari Tuhan, kita melayani lebih dulu. Seperti Tuhan sudah lebih dulu melayani saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.